Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Heradiana, BP 19010013. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dari kasus transaksi agen yang saya buat kemarin. Soalnya yaitu, PT Risa Vera bergerak dalam bidang distributor furnitur. Pada tanggal 1 September 2021, membuka agen di daerah Payakumbuh. Metode pencatatan persediaan dengan metode fiskal. Kantor pusat mencatat operasi agen dengan laba atau rugi terpisah dan menggunakan Impress Fund sistem untuk dana kas kecil. Transaksi bulan September 2021 pertama, kantor pusat mengirim uang tunai kepada agen sebesar 6 juta. 2. Agen berhasil menjual barang dagang secara kredit yang disetujui kantor pusat sebesar 19 juta ditambah pajak pertambahan nilai 10%. Ketiga, agen mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penerimaan dana kas kecil. Pengeluaran kas kecil sebagai berikut. 1. Gaji salesman sebesar 2.200.000 dipotong PPh 21 sebesar 97.000. Sewa bangunan 1.500.000 per bulan dan dipotong PPh pasal 23 sebesar 285.000. Listrik, telepon dan air sebesar 300.000. Perjalanan dinas sebesar 425.000. Keempat, pengeluaran kas oleh kantor pusat atas kegiatan agen Payakumbuh sebagai berikut. 1. Gaji kepada agen sebesar 2.500.000 dipotong PPh pasal 21 sebesar 394.500. Kemudian, perlengkapan iklan yang dibeli dan diterima ke agen sebesar 500.000. Yang kelima, data penyesuaian untuk agen Payakumbuh, harga pokok penjualan ditetapkan atas penjualan agen sebesar 2. Perlengkapan iklan yang terpakai hanya setengah bagian. Kemudian kita akan membuat jurnal untuk transaksi yang dicatat oleh kantor pusat. Pertama, kas kecil oleh agen Payakumbuh sebesar 60 juta didebit dan dikredit kas atau bank sebesar 6 juta. Yang kedua, didebit piutang usaha sebesar 20.900.000 dan dikredit penjualan oleh agen Payakumbuh sebesar 19 juta dan kemudian dikredit PPN keluaran sebesar 1.900.000. Dan jurnal yang ketiganya yaitu beban gaji agen Payakumbuh sebesar 2.200.000 didebit, kemudian beban sewa agen Payakumbuh sebesar 1.500.000 didebit, kemudian beban listrik, air, telepon pada agen Payakumbuh didebit sebesar 300, kemudian beban perjalanan dinas agen Payakumbuh sebesar 425.000 didebit, kemudian yang dikredit kas atau bank sebesar 4.043.000, utang PPh pasal 21 sebesar 97.000, utang PPh pasal 23.000 sebesar 285.000. Kemudian jurnal yang keempat, beban gaji agen Payakumbuh sebesar 2.500.000 dikredit dan beban iklan agen Payakumbuh sebesar 500 didebit. Kemudian kita kreditkan kas sebesar 2.605.500. Kemudian utang PPh pasal 21 sebesar 3.394.500 dan jurnal yang kelima itu harga pokok penjualan agen Payakumbuh sebesar 12 juta didebit. Kemudian kita kreditkan pengiriman barang dagang agen Payakumbuh sebesar 12 juta. Kemudian beban iklan agen Payakumbuh sebesar 250.000 didebit. Kemudian kita kreditkan bahan iklan agen Payakumbuh sebesar 250.000. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Yaitunya, kita debitkan penjualan agen Payakumbuh sebesar 19 juta dan kita kreditkan harga pokok penjualan agen Payakumbuh sebesar 12 juta. Kemudian beban gaji agen Payakumbuh sebesar 4.700.000. Kemudian beban sewa agen Payakumbuh sebesar 1.500.000. Kemudian beban listrik, air, telepon agen Payakumbuh sebesar 300. Kemudian beban perjalanan dinas agen Payakumbuh sebesar 4.200.000. Kemudian beban iklan agen Payakumbuh sebesar 250.000. Kemudian laba atau rugi agen Payakumbuh sebesar 10.625.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.